warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan melakukan praktik coaching. Saya Pipit Briko Maria dari SMK Negeri 1 Cilacap. Saya Narsim, guru SMP Negeri Cilacap. Saya Eko Purwanto dari guru SMK Dr. Sutomo Cilacap. Secara bergantian kami akan melakukan praktik coaching. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Untuk kali ini Bu Pipit mau praktek coaching ya? Iya betul. Untuk coachingnya Pak Eko Purwanto. Oke ya. Sebelum kita mulai coaching, tentu saja mungkin ada hal-hal persiapan dari Bu Pipit seperti apa? Persiapan saya adalah saya sudah memahami bagaimana cara melakukan praktek coaching ya melalui alur tirta ya Pak ya. Yes. Ya tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab nanti akan saya coba gali dari coaching. Kemudian strateginya juga harus sudah saya pahami dan akan saya praktekkan ya Pak ya. Saya harus menghadirkan diri saya secara penuh ini nanti untuk coaching. Kemudian saya harus mendengarkan aktif dan saya juga harus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bisa dikatakan itu yang akan dikembangkan ya Iya kompetensi. betul Pak Narsim. Oke, udah siap ya ini? Siap. Ya, monggo Bu Ya, Pipit siap. bisa mulai. Baik, terima kasih Pak Narsim. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Pipit. Pak Eko gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik. Alhamdulillah, terlihat sangat ceria juga nih Pak Eko ya. Selalu bersemangat. Iya, ini Pak Eko. Baik, tadi pagi Pak Eko menelpon saya. Katanya pengen ngobrol-ngobrol nih dengan saya. Kebetulan ini saya juga agak longgar karena kebetulan tidak masuk kelas juga. Ada apa gerangan Pak Eko? Gini Bu Pipit, ya memang kabar saya baik-baik saja, kemudian sehat-sehat saja alhamdulillah. Cuma ada beberapa kendala atau ganjalan di hati saya. Itu kan kita kan ngajar di SMK Bu Pipit. Ya. Cuma animo siswa dan siswi ketika mengerjakan tugas yang berkaitan dengan hitung-hitungan itu mereka sangat menurun, sangat rendah. Nah, padahal kan yang namanya SMK kan sasarannya besok ketika sudah lulus diproyeksikan untuk bisa langsung kerja, dan ketika kerja pasti perusahaan-perusahaan itu mensyaratkan ada tes seleksi kerja yang berkaitan dengan hitung-hitungan, dan bahkan itu persentasenya hampir 80%. Itu yang menjadi kendala saya, masalah saya, ganjalan saya sebagai guru Pipit nanti. Maksud saya terus ini pengen yang solusi. Baik Pak Eko. Iya, jadi nanti apa yang Pak Eko harapkan nih dari pertemuan kita? Yang saya harapkan, saya kepengen setelah ketemu Bu Pipit ada semacam solusi atau kiat-kiat supaya siswa dan siswi saya itu ketika diberi materi yang berkaitan dengan hitung-hitungan itu ada motivasi untuk lebih tinggi belajarnya. Seperti itu. Jadi Pak Eko menginginkan siswa SMK motivasinya lebih besar lagi ya, terutama untuk mapel-mapel yang eksak mungkin ya Pak ya. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak Eko mengajarnya apa ini? Saya mengajarnya di teknik. Di teknik itu memang ada beberapa kompetensi yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Contohnya ketika di mesin itu ada menghitung roda gigi. Itu ada memang rumus-rumus yang berkaitan dengan fisika. Kemudian ketika di teknik kendaraan ringan, kalau saya juga mengajar di TKRO, itu juga ketika menghitung transmisi atau perpindahan kecepatan itu memang juga membutuhkan hitung-hitungan. Kemudian di mapel pengetahuan dasar teknik otomotif itu ada baterai, itu juga ada kaitannya dengan rumus-rumus kimia. Itu kan hitung-hitungan semua. Itu kan pelajaran yang penting, dan biasanya itu ketika soal-soal ujian UPK, kemudian ujian sekolah itu soal-soalnya keluar. Evaluasi dari saya selama ini memang ketika mereka diberi mapel yang hitung-hitungan
Oh begitu, iya. Berarti ini anak SMK, pelajaran-pelajaran produktif itu erat kaitannya dengan hitung-hitung ya, ada fisika, ada kimia, ada matematika, gitu ya Pak Eko ya. Dan sejauh ini menurut Pak Eko motivasi anak-anak masih rendah. Masih rendah. Nah, ini kira-kira Pak Eko, menurut Pak Eko penyebabnya itu apa? Mindset Bu Pipit. Jadi memang ketika siswa dan siswi itu masuk ke SMK itu mindset mereka cenderung bahwa 80% itu praktek atau masuk ke bengkel. Padahal kalau di yang sesungguhnya memang praktek penting, cuma ketika masuk dunia kerja itu yang diteskan itu bukan praktek, tapi justru malah soal-soal hitung-hitungan atau teori. Nah, mereka itu mindset dari awal SMK ya praktek, hitung-hitungan itu nggak penting. Nah, padahal kalau sudah lulus malah justru yang hitung-hitungan itu penting. Praktek malah kadang di tesnya di akhir-akhir, bukan di awal. Seperti itu. Oh iya, berarti mindset ya tadi dari cara mereka beranggapan bahwa ketika di SMK udah praktek terus begitu ya Pak ya. Padahal kenyataannya harus punya dasar yang kuat dulu begitu ya Pak Eko. Nah, sejauh ini Pak Eko, apakah ketika anak-anak masuk SMK itu sudah diberi semacam pemahaman awal tentang kondisi di SMK, nanti pelajarannya seperti ini begitu Pak Eko? Ketika mereka baru masuk sekolah memang kita ada namanya MOPDB, masa orientasi setelah didik baru. Nah di situ memang kita sudah menjelaskan bahwa SMK yang identik dengan praktek itu ya betul, cuma mapel-mapel yang eksak, dasar-dasar tentang mesin itu juga penting. Nah, itu kita sudah menjelaskan. Cuma dalam perjalanannya ketika mereka dikasih soal-soal teori, terutama yang hitung-hitungan, mereka yaitu yang saya sebutkan tadi motivasinya kurang. Iya. Berarti sebenarnya sudah ada semacam sosialisasi di awal mereka masuk begitu ya Pak Eko ya. Nah ini menurut Pak Eko, selain dari faktor siswa sendiri yaitu mindsetnya yang masih menganggap bahwa SMK hanya praktek dan praktek, kira-kira ada faktor lain tidak Pak? Kenapa kok anak-anak itu motivasinya rendah ketika belajar? Faktor lain itu memang mohon maaf ya, guru-guru yang mengajar di mapel-mapel yang hitung-hitungan memang mungkin belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang bersat kepada murid, sehingga ketika mereka mengajar masih kontekstual, kemudian tidak dikaitkan dengan hal-hal yang baru, kemudian tidak dikaitkan dengan yang berhubungan dengan dunia kerja, sehingga mereka ketika diajar yaitu tadi mungkin saya sudah mencoba untuk menanyakan ke beberapa siswa, Mas kenapa ketika belajar yang kaitannya dengan hitung-hitungan kok nggak semangat? Itu bapak gurunya kadang kurang menarik, masa ngajar terus, kemudian cara mengajarnya juga terlalu cepat. Seperti itu. Oh iya, jadi Pak Eko sudah melakukan penggalian juga ya ke anak-anak ya, ternyata ada faktor lain selain mindset anak-anak, yaitu tadi ya mungkin gurunya mengajarnya masih konvensional, belum berpusat pada murid begitu ya. Nah sekarang Pak Eko kan juga mengajar produktif nih Pak. Menurut Pak Eko bagaimana selama ini Pak Eko mengajar? Kebetulan kalau di saya itu ketika mengajar terutama yang berkaitan dengan kompetensi hitungan, ketika mereka sudah masuk kompetensi menghitung transmisi di kendaraan, itu kita menggunakan media yang interaktif, media semacam kayak kita buat di YouTube, kemudian kita bikin kasih video tutorial, sehingga mereka lebih tertarik ketika ternyata hitung-hitungan itu penting, ternyata itu di mesin kan hubungannya seperti ini. Mereka sudah kalau diajar seperti itu sudah ada sedikit motivasi. Berarti Pak Eko sudah melakukan cara-cara yang cukup jitu gitu ya untuk membuat anak tertarik dalam pelajaran produktif yang hitung-hitungan tadi. Sudah menggunakan media audiovisual begitu ya Pak ya, tutorial dan sebagainya. Baik, mungkin ada lagi Pak strategi Pak Eko ketika mengajar biar anak itu konsen ke pelajaran terutama yang ada hitung-hitungannya? Selain itu kita mencoba mengaitkan dengan ketika output ketika mereka lulus sekolah itu hitung-hitungan itu akan berguna pada
tes, contohnya psikotes itu di situ ada hitung cepat, kemudian ada traveling, ada istilah warteg ya. Itu kita kaitkan. Apa itu warteg? Warteg itu menghitung yang berurutan dari atas ke bawah. Nanti ketika sudah selesai dia membuat grafik. Nanti grafik itu akan dibaca oleh orang-orang psikolog bahwa anak tersebut itu karakternya seperti apa. Itu kaitannya warteg tadi. Traveling itu kita mencoba seperti itu. Selain tadi menggunakan media pembelajaran, kemudian kita juga mengaitkan dengan kaitannya dengan dunia kerja, karena memang kita SMK harus seperti itu. Iya, betul. Berarti Pak Eko juga sudah melakukan penggambaran ya. Setelah kamu lulus nanti akan begini nak dunia kerjamu, begitu ya. Nah, itu harapannya agar anak itu semangat belajar sehingga mereka nanti siap ke dunia kerja, begitu ya Pak Eko ya. Baik, mungkin ada lagi Pak Eko selain 2 hal tadi? Sementara yang baru kita gali 2 hal beda. Nanti setelah mungkin tujuan kita diskusi ada hal-hal yang bisa didapatkan. Oh iya, baik Pak Eko. Nah sekarang kalau misalnya boleh nih ditentukan ya Pak Eko ada di posisi mana nih kalau kita buat skala 1 sampai 10 itu. Mungkin usaha Pak Eko untuk melakukan pembelajaran yang membuat siswa tertarik untuk mempelajari hal-hal yang bersifat matematis atau eksak tadi itu Pak. Dari posisi berapa Pak Eko? Gini Bu Bet, memang di sekolah ini saya tidak hanya mengajar Bu Bet, ada beberapa tugas-tugas tambahan yang lain, kemudian ada tugas-tugas yang mendadak yang memang harus dilakukan di hari itu, sehingga memang saya belum bisa terlalu konsen terhadap mengajar yang tadi yang kaitannya dengan hitungan. Jadi kalau di rank angka mungkin baru ke angka 6. Dan harapannya Pak Eko nanti bisa mencapai angka berapa ini? Saya kepengen anak-anak saya, siswa-siswa saya di angka 9 ya. Karena memang kebetulan saya juga sebagai pengurus perusahaan kerja khusus kadang setiap tahun kita dimintai laporan dari Disnaker. Nah di situ kita harus melaporkan jumlah siswa yang bekerja di perusahaan. Harapan saya 90% siswa saya bisa diterima di perusahaan yang sesuai dengan bidangnya. Makanya saya harapkan saya minimal 9. Baik, ini sebenarnya Pak Eko punya posisi yang sangat strategis nih ya. Selain sebagai pengajar, guru produktif ya Pak Eko ya, juga sebagai pengurus bursa kerja khusus yang tentu saja selalu update ya Pak ya. Selalu update tentang bagaimana peluang nanti di dunia kerja begitu ya Pak Eko ya. Nah, oke, baik Pak Eko. Nah, sekarang apa nih rencana Pak Eko ke depan agar pembelajaran yang hubungannya dengan hitung-hitungan, tentu saja kan yang ngajar nggak cuma Pak Eko nih, gitu kan. Jadi motivasi anak-anak terhadap pelajaran hitung-hitungan kan nggak cuma Pak Eko yang ngajar, mungkin ada guru-guru yang lain nih. Harapannya Pak Eko itu tentu tidak hanya Pak Eko yang melakukan praktik-praktik pembelajaran menarik untuk siswa ya, teman-teman Pak Eko juga mungkin akan ke sana gitu ya. Nah, Pak Eko, apa yang sejauh ini sudah Pak Eko lakukan? Saya sudah berusaha berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya kepengen kita itu bersama gitu, antara guru produktif, antara guru normatif ya, itu memang harus sinkron. Kita akan duduk bersama, kemudian menyamakan visi dan misi, persepsi bahwa ketika mengajar kepada siswa dan siswi, terutama berkaitan dengan yang kaitannya ada hitung-hitungannya itu pembelajarannya lebih menarik dan lebih disukai oleh siswa dan siswi, sehingga mereka itu termotivasi untuk belajar dan harapannya ketika mereka lulus dapat poin yang bagus sehingga bisa diserap oleh dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan harapan kita. Sejauh ini respon teman-teman Pak Eko seperti apa? Responnya memang belum semuanya satu visi karena memang mohon maaf ya setiap orang kan beda-beda pendapatnya. Cuma saya sebagai guru yang membidangi PKK harus selalu stand dan selalu aktif supaya ya minimal ya di angka 9 nggak usah semuanya 9 saja, teman-teman saya itu satu visi dengan saya.
iya, baik. Berarti belum semuanya tergerak gitu ya Belum, Pak ya. iya, Nah, adakah usaha yang akan Pak Eko lakukan nih, rencana Pak Eko apa untuk bisa menggerakkan teman-teman guru agar tadi kan salah satu faktornya kan dari guru ya Pak ya, selain dari siswa gitu ya, yang faktor untuk menggerakkan guru itu seperti apa usaha yang rencananya akan Pak Eko lakukan? Gini Bu Pipit, memang kalau saya bergerak sendiri ya tidak, mohon maaf potensi saya kurang, makanya saya akan berkolaborasi pertama dengan top manajemen Bapak Kepala Sekolah, supaya Bapak Ibu guru itu diberi semacam kompetensi tambahan agar ketika mengajar itu ya sesuai dengan perkembangan zaman, tidak konvensional begitu seperti Iya. itu. Ya. Mungkin Pak Eko punya gambaran melalui apa itu bentuk peningkatan kompetensinya? Kalau di lingkungan sekolah yang membentuk MP sekolah dulu untuk berkoordinasi, menyamakan satu visi, sehingga nanti untuk yang lebih luas akan lebih berperan di MGMP di luar sekolah di tingkat kabupaten, dan saya juga tergabung dalam FK perusahaan khusus di wilayah Cilacap dan sekitarnya. Mungkin ada strategi lain Bapak? Strategi lain ini kita kan sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Bapak Ibu guru nanti akan coba saya bawa ke perusahaan langsung, melihat langsung dunia kerja, melihat langsung proses seleksi kerja, sehingga mereka bisa punya wawasan tambahan. Seperti itu. Bagus sekali Pak Eko. Jadi gurunya juga harus tahu lapangan dulu ya Pak Eko ya. Sebelum gurunya nanti memberikan gambaran ke murid-murid, juga gurunya harus tahu gambaran di dunia kerja seperti apa. Begitu gambarannya ya Pak Eko ya. Baik, itu tadi rencana yang untuk Bapak Ibu guru ya. Kemudian rencana Pak Eko untuk bisa tadi mengubah mindset anak-anak ya Pak ya. Tadi kan faktornya yang pertama itu ya. Untuk bisa mengubah mindset anak-anak, mungkin ada rencana apa? Gini Bu Pipit, kita sudah merencanakan ada namanya kunjungan industri. Memang kita sudah berjalan. Pertama memang kita minat dulu kepada siswa, minat untuk kunjungan itu berapa persen. Kemudian yang namanya kunjungan memang ada biayanya, tapi mereka sudah tidak keberatan dan semangat. Mereka akan saya bawa ke perusahaan, melihat langsung tentang dunia kerja seperti ini. Harapannya dengan adanya kunjungan industri itu? Ya nanti setelah itu anak ketika belajar itu semangat. Saya pengen jadi sana, tasnya seperti ini ya, biar semangat. Baik, selain kunjungan industri mungkin ada lagi Pak Eko? Ada jam tambahan untuk pelajaran yang kaitannya dengan hitung-hitungan. Kita mencoba untuk ya semacam ekstrakurikuler. Begitu. Iya, baik. Pak Eko tadi sudah menjelaskan secara lengkap ya rencana-rencana Pak Eko gitu. Dari apa yang sudah Pak Eko rencanakan, ini kira-kira semua rencana tadi bisa dilaksanakan atau mungkin ada yang masih mengganjal Pak Eko? Kalau saya sih percaya diri Puput, kemudian saya punya modal semangat, dan saya percaya walaupun perlahan mungkin berangkat-rangkat ya bahasanya itu rangkak-rangkak gitu ya pasti akan tercapai. Kita punya kemauan yang kuat seperti itu. Oke, itu kelebihannya Pak Eko ya, menurut Pak Eko ya, bahwa Pak Eko itu punya semangat yang kuat, proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya Pak ya. Iya. Lantas ini Pak Eko, bagaimana ketika Pak Eko mengalami kendala dalam pelaksanaan rencana Pak Eko ini? Tentu saja kan namanya segala sesuatu pasti ada daya dukung, ada juga kendalanya. Nah ini kendalanya kira-kira menurut Pak Eko seperti apa? Kemudian bagaimana cara Pak Eko untuk mengatasinya? Ya, pasti ketika kita punya rencana pasti ada kendala. Ketika ada kendala, yang saya lakukan ya break dulu sebentar dan menenangkan diri, menenangkan pikiran dan fullness ya. Nah, setelah itu saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan saya, dan kendala-kendala yang saya hadapi akan saya sampaikan dan untuk mencari solusi bersama, sehingga keputusan yang diambil itu tidak hanya sepihak, tapi keputusan
keputusan yang diambil itu memang dari hasil diskusi dengan terutama dengan kepala sekolah. Baik Pak Eko. Jadi Pak Eko sudah punya cara untuk menghadapi kendala yang akan datang gitu ya. Kemudian daya dukung ya Pak Eko. Pak Eko tadi punya rencana banyak tuh gitu ya. Nah kira-kira daya dukung yang Pak Eko dapatkan itu dari mana saja Pak? Daya dukung yang paling utama memang ya dari diri sendiri, motivasi untuk terus maju mengembangkan sekolah, kemudian dukungan dari teman juga sangat dibutuhkan, kemudian dukungan dari manajemen untuk kepala sekolah juga sangat saya butuhkan untuk tadi menghadapi kendala dan problem-problem yang saya hadapi ketika yaitu tadi memberikan motivasi siswa untuk giat belajar, terutama kaitannya dengan yang ada itu. Iya, baik. Dan Pak Eko yakin ya daya dukung itu akan bisa betul-betul mewujudkan motivasi belajar anak yang semakin meningkat tadi ya Pak Eko. Ya. Baik Pak Eko. Lantas ini Pak Eko akan memulai rencana tadi mau kapan nih eksekusinya Pak Eko? Kalau rencana memang saya setiap semester sudah membuat semacam program kerja, ada program kerja semesteran, ada tahunan ya. Nah, untuk rencana yang akan saya lakukan ya mulai dari hari ini, karena saya akan mencoba untuk memperbaiki yang tadi saya Dan bagaimana Pak Eko itu memiliki komitmen yang kuat nantinya Pak? Misalnya hambatan tadi Pak Eko udah punya cara ya gitu ya. Kira-kira misalnya hambatan itu kok tidak kunjung keluar gitu ya? Kok ada hambatan lagi. Kira-kira Pak Eko mau seperti apa? Yang namanya hambatan pasti ada. Baik mungkin sekarang hambatan selesai, besok ada lagi. Itu bagi saya itu memang sudah hal biasa. Dan prinsip saya tidak ada masalah yang tidak terpecahkan, terutama ketika kita sudah satu yang memang berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian kita mencari solusi kepada teman sejawat dan pimpinan kita. Baik, oke, bagus sekali, komitmennya luar biasa nih Pak Eko. Baik Pak Eko, kita sudah ngobrol panjang ya Pak Eko ya. Saya juga sudah tahu tadi Pak Eko udah punya rencana-rencana, kemudian bagaimana Pak Eko memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan rencana-rencana itu. Kira-kira Pak Eko sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, apa yang Pak Eko simpulkan dari pembicaraan kita sore ini? Setelah saya berbicara dengan Bibit, tadi kendala-kendala saya, problem-problem saya sudah mulai berkurang. Jadi kesimpulannya saya senang bertemu dengan Bu Bibit, dengan ngobrol dengan Bu Bibit, masalah saya sudah mulai terkurang, terpecahkan. Terima kasih atas masukannya Bu Bibit, dan ke depan saya pasti akan merekrut Bu Bibit lagi, karena pasti akan saya akan menemukan kendala-kendala yang lain. Oke, baik Pak Eko. Padahal saya nggak memberikan masukan apa-apa ya. Ini Pak Eko sendiri loh padahal tadi yang menemukan solusi-solusinya sendiri, dan itu keren banget Pak Eko, itu luar biasa gitu ya Pak Eko. Ya, memang secara ini Bu Bibit tidak memberikan solusi, tapi dengan ketemu dengan Bu Bibit itu ternyata solusinya bisa terpecahkan. Oke, baik Pak Eko, terima kasih Pak Eko sudah percaya dengan saya. Saya dipercaya untuk mendengarkan cerita Pak Eko, dan itu satu pengalaman yang luar biasa buat saya Pak Eko ya, karena saya juga bukan guru produktif. Nah sekarang saya jadi tahu gitu, ternyata seperti ini ya tantangan guru produktif, dan luar biasa. Mudah-mudahan tadi apa yang menjadi komitmen Pak Eko bisa segera terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sudah siap masuk ke dunia kerja nanti ya Pak ya, karena SMK. Iya betul Bu Bibit. Terima kasih Bu Bibit atas masukannya. Oke, Pak Eko, terima kasih, selamat melakukan aktivitas berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Langsung. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu sudah praktek coaching ya. Tadi Bu Bibit sebagai coach ya. Tadi sudah mengamati pelaksanaan
pelaksanaan seminar coaching. Saya mengerti untuk kompetensi yang dikembangkan dalam coaching, untuk presence ya, itu kehadiran penuh dapat ya. Kemudian mendengarkan aktif juga yes juga. Kemudian yang berikutnya pertanyaan berikutnya sudah dilakukan dengan baik. Tetapi mungkin dari publik sendiri selama melaksanakan coaching ini mungkin ada yang ke depan dikembangkan lagi kompetensinya apa mungkin dari ketiga itu. Baik Pak Nasim, terima kasih. Kalau dari saya merasa masih harus mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot dan to the point ya Pak ya. Mungkin karena saya orang bahasa Pak, jadi kadang kalau mau menuju ke satu titik harus muter sedikit gitu ya. Tapi mudah-mudahan tadi Pak Eko nggak bingung ya dengan pertanyaan saya. Tapi saya ingin lebih memperjelas pertanyaan-pertanyaan saya. Gitu. Oke, saya kira cukup. Oke, terima kasih Pak Nasim.